Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ivan Destia Aditama. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum berkaitan dengan materi pencarian atau searching. Yang pertama kita nanti akan membahas tentang pencarian berurutan atau sekuensial, kemudian pencarian biner, dan juga pencarian interpolasi. Sebelum masuk ke dalam praktikum, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai pencarian berurutan atau sequential searching. Baik. Bisa dibuka di bukunya, teman-teman. Pada halaman 48. Nah, di sini adalah materi tentang pencarian berurutan. Ini saya bukakan materinya. Di sini bisa dilihat. Sebentar, saya zoom terlebih dahulu. Saya geser. Nah, di sini bentuk pencarian berurutan atau sequential searching. Bisa dilihat pada gambar di bagian bawah di sini. Pencarian sequential berurutan atau sequential searching, ya, itu adalah sebuah pencarian yang dilakukan hanya satu per satu bagian. Misal itu ada 1, 3, 5, 7, sedangkan angka yang dicari adalah angka 37. Nah, nanti dari mesin pencari akan mencari satu per satu bagian dari angka sesuai dengan angka yang dicarinya, gitu ya. Kemudian untuk binary search itu secara pemahaman yang mudahnya, binary search dalam pencariannya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Misal ada sebuah soal di sini. Misal di sini di gambar ini ada soal 1, 3, 5. Nah, angka tersebut tidak urut misalkan. Nah, itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Habis itu kita baru mencari angka yang akan kita cari. Setelah diurutkan, kita menentukan dulu angka yang awal. Di sini dituliskan, di sini dituliskan low, middle, dan high. Angka awal, tengah, dan akhir. Nah, kita tentukan terlebih dahulu angka awalnya di angka berapa, angka akhirnya di angka berapa, dan kemudian di bagian tengahnya. Seperti bisa dilihat pada gambar di sini. Di situ menyebutkan bahwasanya akan mencari angka 37. Nah, kita cari dari awal. Misal yang 37. Ini dari low, middle-nya ada di 23, kemudian ubah ke 41, 31, dan kemudian ketemu di 37. Nah, ini teman-teman bisa dibuka. Ini di GIF pencarian data, nanti bisa dipelajari lebih lanjut maksudnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum pemrograman struktur data. Kita masuk ke kegiatan 1 ya. Di kegiatan 1 ini pada kegiatan praktikum ini saya menulis terlebih dahulu materi yang akan dipelajari untuk mempersingkat waktu. Di sini langsung saja teman-teman untuk menginputkan program, yaitu dimulai dengan include IOStream. Ini sebagai tanda untuk memulai pemrograman menggunakan bahasa C++, kemudian Kunio-H, IOManip, kemudian ini kita sertakan juga using namespace std, kemudian integer main. Nah, di sini ada integer a, angka, yaitu untuk memasukkan angka. Di sini angkanya, teman-teman, ini kan angkanya belum urut. Ini kita masuk ke dalam pencarian berurutan. Jadi untuk nanti pengurutan itu tidak perlu urut. Nah, kita masukkan. Jadi untuk angka ini sudah ditentukan oleh pemrogramnya. Kemudian, nah, ini ada keyword. Keyword ini fungsinya yaitu adalah untuk menyimpan file data yang akan kita cari. Nah, nanti di sini nih. Ini untuk keyword dan flag 0.
Kemudian simpan indeks. Simpan indeks itu 10. Jadi dari angka 8 sampai angka 0 ini ada 10 angka. Kemudian jumlah indeks 0, kemudian kita kita keluarkan atau kita tampilkan sequential search. Ya, kita tulis sequential search, kemudian data. Nah, data di sini nanti akan mengeluarkan ini, angka dari integer A, yaitu 872956341. Kemudian di sini ada perulangan. Nah, perulangan ini bisa teman-teman pelajari sendiri gimana. Kemudian setelah diperulangan, setelah paham, kemudian menampilkan tulisan cout data yang ingin dicari. Nah, setelah ini kita memasukkan atau in keyword yang tadi keyword kita deklarasikan di bagian integer, kita panggil untuk apa? Nanti untuk mencari angka yang mau dicari oleh user. Dengan cara apa? Kita memakai perulangan while. Di sini A dalam kurung A, terus kemudian ada keyword I-nya ini maksudnya di ini ya, integer A. Keywordnya yang mau dicari angka berapa, terus kemudian flag ini cari satu persatu, kemudian simpan indeks di kemudian jumlah indeks. Oke, kemudian di flag 1 yaitu jumlah indeks for integer y sama dengan 0. Y lebih besar dari jumlah indeks. Ya. Kemudian untuk nanti tampilannya data yang ditemukan pada indeks keberapa nanti. Nah, di sini nanti akan ditampilkan disimpan indeks di Y. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misal, nah nanti kita inputkan. Kita akan mencari angka 1. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Data yang ingin dicari yaitu 1. Terus kemudian data yang ditemukan pada indeks ke-8. Ke-8 ini maksudnya dari sini. Oke, ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Begitu untuk kegiatan 1, teman-teman. Nanti kalau misalkan di kegiatan 1 ini masih ada yang kesulitan, bisa ditanyakan lagi lewat grup atau via chat personal. Terus kemudian kita akan memasuki praktikum kegiatan yang kedua, yaitu pencarian biner. Nah, perlu diketahui tadi ya teman-teman, pencarian biner kita harus mengurutkan data dari data soal terlebih dahulu. Di sini misal ada integer data 10, integer data 8 7 2 9 5 6 3 4 1 0. Oke, kemudian sebelum kita mengeksekusinya, kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dengan cara kita menggunakan void selection sort. Kemudian ya, ini untuk mengurutkan data for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus, kemudian min i. Nah, ini untuk mengurutkan data yang ada di atas ini. Kemudian masuk ke binary search. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman untuk binary search, pencarian binary search ini kita mencari dengan diketahui dulu awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Ini kita tulis saja tanpa ada kesulitan. Oke, kemudian di rumus pencarian ini nanti setelah kita eksekusi, maka misal kita akan mencari angka 4. Oke, di situ. Ini untuk data ditemukan ya, pencarian indeks data di sini, program untuk pencarian indeks data, dan di sini untuk menampilkan
menampilkan pada compiler yang setelah nanti di compile. Nanti akan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, data yang dimasukkan ada 10 data, kemudian kita cari terlebih dahulu data yang ingin kita cari, misal angka 4, kemudian diurutkan terlebih dahulu data awalnya, kemudian langsung dieksekusi untuk proses pencarian datanya. Begitu. Kemudian kita akan masuk kepada kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan 3 tadi belum sempat kita bahas tentang pencarian interpolasi ya. Pencarian interpolasi. Oke, pencarian interpolasi itu merupakan pencarian yang hampir sama seperti model pencarian binary search. Hampir sama seperti pencarian binary search. Oke, pada kegiatan 3 ini saya bacakan di buku ya untuk pengertiannya. Pencarian dengan metode ini, misalkan pencarian nomor telepon pada daftar nomor phone book. Misalnya nama data yang dicari berawalan huruf R. Maka pencarian tidak akan dilakukan dari awal, namun langsung membuka 2/3 atau 3/4 dari tabel buku. Nah, jadi ini adalah pencarian yang cukup cepat, jadi tidak perlu harus berurutan dari awal, tetapi langsung mencari pada bagian kunci dari nilai yang akan kita cari. Seperti itu. Nah, di sini juga data yang kita masukkan itu harus urut, sama seperti binary search pencariannya. Jadi datanya itu harus urut terlebih dahulu. Misal kalau buku telepon itu diurutkan sesuai dengan abjad hurufnya. Oke, kemudian langsung kita masukkan saja. Seperti ini, nanti tidak ada kesalahan pada pemrogramnya. Setelah itu nanti kita coba untuk melakukan compile dan hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, kita langsung masukkan angka. Misal kita akan mencari angka 5. Di 5, data 5 pada posisi indeks ke 5. Oke, untuk pencarian indeks ini dimulai dari angka 0 juga, seperti biner. Kemudian proses pencarian sebanyak 1 kali. Pencarian sebanyak 1 kali maksudnya yaitu adalah kita mencari ini dalam 1 kali. Memang formatnya hanya 1 kali. Oke, mungkin itu saja praktikum pada kali ini, praktikum di bab 5. Nanti insya Allah di minggu depan akan dilaksanakan ujian tengah semester, dan untuk teman-teman dimohon untuk belajar baik di kelas D maupun di kelas C. Oke, khusus informasi untuk teman-teman di kelas C. Nah, di kelas D. Nah, nanti akan diadakan kegiatan evaluasi ataupun latihan sebelum menghadapi ujian UTS. Ini dikhususkan untuk kelas D karena pembelajaran untuk teman-teman nanti supaya bisa mengerjakan dengan baik ketika nanti mengerjakan ujian tengah semester. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.